Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang berisikan saya sendiri, Brian Reinhard Nathanael Nalohi. Nama saya Muhammad Rizky Ananda. Muhammad Rafli Maulana. Saya Muhammad Anurgatin Al-Fakih. Jurusan Teknik Industri A akan menjelaskan tentang hidrokarbon, golongan alkena. Materi kali ini membahas tentang hidrokarbon. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen yang menurut PBBI. Semua hidrokarbon mempunyai rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantainya. Apabila rantainya berbentuk lurus, maka cabangnya disebut alifatis atau rantai karbon terbuka. Sedangkan jika membentuk rantai melingkar disebut siklik atau rantai karbon tertutup. Contoh hidrokarbon yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu senyawa hasil minyak bumi seperti bensin, minyak tanah, pelumas, aspal, plastik, dan lain-lain. Ikatan hidrokarbon bisa digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ikatan jenuh yang dimana semua ikatan merupakan ikatan tunggal. Kedua yaitu ikatan jenuh yang dimana mengandung ikatan rangkap dua atau rangkap tiga. Penggolongan lebih lanjut hidrokarbon yaitu melalui tata nama seperti apa penamaan hidrokarbon itu. Dalam penamaan senyawa hidrokarbon terbagi menjadi 3. Yang pertama alkana, yang kedua alkena, yang ketiga alkona. Dalam video kali ini kita hanya akan membahas alkena saja. Jadi alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap dua. Penamaan alkena mirip saja dengan alkana, hanya akhiran ana diganti dengan ena. Misal, metana menjadi metena, etana menjadi etena. Jika ada lebih dari satu ikatan ganda dalam alkena, semua ikatan harus diberi nomor dalam nama molekul. Bahkan ikatan ganda, terminal. Angka harus pergi dari yang terendah ke yang tertinggi dan dipisahkan dari satu dengan yang lain dengan koma. Contohnya sebagai berikut. Golongan alkena mempunyai sifat senyawa tersendiri. Alkena lebih reaktif dibandingkan alkana dikarenakan alkena berupa ikatan rangkap dua. Untuk sifat-sifatnya antara lain, yang pertama, titik didih. Semakin banyak massa antar molekul ditambahkan, semakin tinggi titik didihnya. Gaya antar molekul dari alkena menjadi lebih kuat dengan bertambahnya molekul. Yang kedua, struktur kimia dan kelompok fungsional dapat mempengaruhi polaritas senyawa alkena. Karbon sp2 jauh lebih menarik elektron daripada orbital hibridasi sp3. Yang ketiga, kelarutan dan kerapatan alkena hampir tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, dan alkena lebih ringan dari air dan tidak larut dalam air. Karena karakteristiknya nonpolar, alkena hanya larut pada pelarut nonpolar. Yang keempat, titik leleh alkena tergantung pada kemasan molekul. Alkena memiliki titik leleh yang sama dengan alkana, namun dalam molekul isomercis adalah paket dalam bentuk pulentur. Adapun reaksi-reaksi pada alkena, yang pertama reaksi adisi hidrogen Hilda atau hidrohalogenasi. Asam-asam halogen jika mengadisi alkenan akan membentuk senyawa haloalkana. Yang kedua, reaksi adisi air atau hidrasi dengan pengaruh katalis asam H2SO4. Air dapat mengadisi alkena dan menghasilkan alkohol. Adisi alkena ini juga mengikuti kaidah Markovnikov. Yang ketiga, reaksi adisi brom dan kalor atau brominasi dan kalorinasi. Pada temperatur kamar, brom dan kalor dapat menghasilkan alkena dan menghasilkan senyawa dibromida dan diklorida. Reaksi ini juga dapat terjadi tanpa pelarut atau menggunakan pelarut insert seperti karbon tatra. Reaksi oksidasi. Alkena dapat dioksidasi oleh kalium permanganat menghasilkan glikol, yaitu senyawa yang mempunyai dua gugus hidroksil yang terikat pada dua atom karbon yang berdampingan. Untuk memperoleh glikol dengan elemen tinggi, maka kondisi reaksi harus dikendalikan. Biasanya reaksi dilakukan dalam suasana basah dan temperatur rendah atau dingin. Sudah cukup kita membahas reaksi pada alkena, dan untuk kegunaan alkena, ia juga memiliki banyak macamnya, antara lain etena yang sering dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan plastik polietena. Tak hanya plastik polietena, alkena juga berguna dalam pembuatan plastik yang nantinya akan digunakan menjadi sebuah kursi plastik. That's all materi hidrokarbon golongan alkena kali ini. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Thank you.